Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya rindu setiap hari menjadi hari di mana Anda mengalami keajaiban, sebab setiap hari selalu baru. Setiap hari selalu baru, setiap hari selalu ada keajaiban. Saya mengalami, saudara. Saya bilang sama istri saya, minggu ini kita betul-betul dikejutkan dengan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Dan itu semua oleh karena hubungan. Maka saya mau berkhotbah mengenai betapa luar biasanya dampak hubungan. Dan apa yang ditulis atau yang disampaikan oleh seorang doktor dari Harvard University diteguhkan, saudara. Apa yang akan saya sampaikan meneguhkan apa yang dikatakan oleh Dr. Robert, bahwa orang yang hubungannya baik, hidupnya lebih sehat, umurnya lebih panjang, mukanya lebih ceria. Coba lihat wajah teman saudara ini, ceria. Kalau dia tidak ceria hanya masalah hubungan, ya kan? Nah, itulah sebabnya saudara, kesombongan adalah masalah yang paling serius yang harus Anda atasi, karena kesombongan menghancurkan hubungan. Jadi kita akan belajar kisah dua orang suami istri yang hidupnya sangat kontras. Yang satu sombongnya bukan main dan kurang ajar, namanya Nabal. Istrinya cantik dan baik hati dan menghargai hubungan, namanya Abigail. Siapa yang punya anak namanya Abigail? Ya kan? Ya. Nah, saudara akan menemukan kisah yang menarik yang membawa kita kepada kebenaran bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Robert dari Harvard University itu benar. Nabal yang tidak menghargai hubungan, dia mati karena kena serangan jantung kalau tidak salah. Kalau tidak percaya nanti tanya dokternya. Saudara, mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Ada kisah yang menarik. Ayat yang kedua mulai. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Wah, ini orang yang luar biasa, saudara. Konglomerat ini. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nah, ini pengguntingan domba itu seperti lagi musim panen. Dirayakan dan ada pesta. Nama orang itu adalah, siapa dia? Nabal. Apa artinya Nabal? Bebal. Serius, full, seperti kelakuannya. Mari kita akan lihat, saudara. Nabal orang itu nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Waduh, saya kasihan waktu membaca ini. Orang cantik, bijak menikah dengan orang bebal. Saya kurang tahu alasannya kenapa Abigail mau dipinang sama Nabal. Kemungkinan karena dia punya perusahaan. Aduh, kasihan saudara. Nanti mari kita lihat. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Apa artinya Kaleb? Anjing. Saya kurang tahu apakah penulis menghubung-hubungkan ini orang sombong, kasar, kurang ajar, anjing. Nah, begini ceritanya, saudara. Jadi Daud yang sedang dalam pengungsian dengan beberapa ratus tentaranya lagi lapar. Dan Daud yang mengungsi di wilayahnya Karmel, ini wilayah penggembalaannya Nabal ini, suka melindungi gembala-gembalanya dari penjarahan atau dari serangan orang-orang yang lain. Maka Daud merasa ini waktunya pesta. Dia suruh 10 orang coba ngomong dengan Nabal. Kamu disuruh oleh Daud lah, minta belas kasihan, tolong bagian pesta lah, kirim makanan gitu. Jadi 10 orang ini pergi kepada Nabal dengan mohon belas kasihan, menyampaikan pesannya Daud. Tetapi Nabal memberikan tanggapan arogan yang sangat menyakitkan hati Daud. Saudara, kalau saudara membaca, nanti saudara akan menemukan
sebuah kalimat seperti ini. Tetapi Nabal, ayat yang ke-10, menjawab anak buah Daud itu katanya begini. Siapakah Daud? Itu Daud siapa? Daud yang mana? Siapa anak Isai itu? Dia arogan, saudara-saudara. Kalimatnya adalah kalimat merendahkan siapa Daud. Tentu mereka semua orang sudah tahu Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang pernah membunuh Goliat, dilulukan oleh banyak wanita. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Memang Daud lagi dalam pelarian, saudara-saudara, oleh karena dimusuhi oleh Saul. Masakan aku mengambil rotiku, air minumanku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Saudara-saudara, Daud sudah mengutus 10 orang dengan bahasa yang baik. Mohon belas kasihan, kami dalam pengungsian, kami perlu bantuan makanan. Ini orang yang sudah, kalau saudara membaca kisahnya, tentara-tentaranya Daud itu melindungi gembala-gembalanya Nabal. Dan sudah selayaknya dalam waktu pesta, mereka bisa pesta pengguntingan bulu domba, mereka mendapatkan belas kasihan. Tapi ini jawabannya Nabal seperti ini. Dan saya menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Begini saudara, sikap Anda terhadap harta mempengaruhi sikap Anda terhadap sesama. Apa tadi saya bilang? Sikap Anda terhadap harta, bagaimana Anda melihat harta, bagaimana Anda memperlakukan harta, bagaimana Anda berhubungan dengan harta, akan mempengaruhi sikap Anda terhadap sesama. Orang yang mengagung-agungkan dan menomorsatukan harta, dia pasti akan menomorduakan sesamanya. Untuk itu jangan kaget kalau ada orang-orang tertentu hanya demi mendapatkan, melindungi, memperbanyak harta, rela mengorbankan perasaan sesamanya. Rela mengorbankan bahkan nyawa sesamanya. Saudara-saudara, tadi saya baru tanya kepada istri, ada satu orang yang punya kebun anggur. Dan kebun anggurnya itu persis di samping istana. Sehingga Raja Ahab setiap hari dia pengen, waduh kapan ini kebun anggur itu bisa menjadi properti kita, ya kan? Akhirnya datanglah Ahab kepada yang punya, namanya Nabot. Mau ndak kamu tukar guling? Saya kasih kamu kebun anggur yang lebih luas, tapi agak jauh dari sini. Kebun anggurmu nanti bisa saya jadikan kebun sayur, pas di samping istana, supaya enaklah saya lihat begitu waktu saya jalan-jalan di istana, saya bisa melihat kebun anggur. Nabot tidak mau karena itu warisan. Saudara, hatinya gelisah, kemudian dapat istri yang kurang ajar, namanya Isabel. Melihat gelagat suaminya mulai gelisah malam, tidak bisa tidur nyenyak, kemudian dia coba bertanya, abang ada masalah apa? Oh, dia ceritakan. Kemudian setelah Ahab bercerita, Isabel langsung bilang, serahkan kepada saya, besok akan beres. Benar, diberesin itu Nabot dibunuh. Demi properti, demi kekayaan, demi harta, ada orang-orang yang tega memutuskan hubungan persaudaraan atau memutuskan bahkan menghabisi nyawa sesamanya. Waspadai sikap Anda terhadap harta. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Saudara-saudara, waspadai, jangan gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara kekayaan, gara-gara permata, engkau mengorbankan hubunganmu dengan istrimu, dengan sesamamu, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena yang paling membuat Anda bahagia bukan harta Anda. Yang membuat Anda bahagia menurut survei adalah hubungan Anda. Jangan sampai Anda suatu saat mengeluh dan mendengar istrimu memberikan nyanyian seperti ini. Mengapa harus begini? Tiada lagi kemesraan. Kenapa?
Karena memang dia harus kerja siang malam untuk si buah hati katanya, menurut judul lagu itu kan. Demi si buah hati. Tapi sebetulnya orang itu ngelembur oleh karena supaya dapat tambahan. Gara-gara ingin dapat tambahan, gara-gara ingin supaya bisa beli tas, beli HP lebih bagus, kemudian beli harta atau aksesoris kehidupan, Anda mengorbankan yang paling penting dalam kehidupan, yaitu hubungan. Penyesalan akan datang di akhir hidup saudara. Sudah banyak yang menyesal, saudara. Amin. Yang sampai hari ini masih menyesal, bahkan di neraka pun masih menyesal, itu orang bodoh itu. Ya kan? Hidupnya habis untuk harta, mengumpulkan, ya kan? Panen, mengumpulkan rombak lumbung, panen. Tidak sempat cari istri. Tidak sempat, saudara-saudara, saya mendengar bahwa waktu dia mati itu dia mengumpulkan dirinya sendiri. Karena tidak pernah ikut arisan, tidak pernah ikut kerja bakti, tidak pernah ikut kumpulan di Banjar. Habis waktunya untuk mengumpulkan. Kasihan, dia mati muda. Baru mau menikmati apa yang dia miliki, dia mati malam itu. Seperti Nabal. Kalau saudara mengikuti kisahnya, pada waktu dia mendengar cerita bahwa Abigail sudah ketemu dengan Daud. Dan mohon maaf, nanti kita akan melihat ceritanya. Oh saudara-saudara, dia mati, 10 hari sakit kemudian dia mati. Dugaan saya, dia mati oleh karena stroke. Tadi yang pertama, sikap Anda terhadap harta menentukan sikap Anda terhadap sesama. Yang kedua, sikap Anda terhadap sesama menentukan kualitas hubungan Anda dengan sesama. Saudara-saudara, saya bersyukur Nabal punya istri yang bijak sekali. Kalau saudara melihat kisah berikutnya, apa yang dilakukan oleh Abigail, saudara-saudara. Abigail melakukan sebuah tindakan penyelamatan. Kalau saudara membaca di dalam pasal 25 ayat yang ke-28. Dia ngemis pengampunan. Jadi pada waktu Abigail mendengar dari hambanya mengatakan bahwa saya mendengar Daud mengirim 400 tentaranya untuk menghabisi semua laki-laki di perusahaannya Nabal. Daud marah karena tersinggung diperlakukan seperti itu. Ini Nabal tidak tahu diri, pengusaha mata duitan, tidak tahu kalau apa yang kami lakukan melindungi gembala-gembalanya dan ternaknya. Dia itu bisa berhasil, bisa panen oleh karena kita ikut terlibat melindungi. Dia tidak tahu diri. Masa dia bilang, siapa Daud? Dia bilang, angkat itu 400 pergi sana. Nah rupanya sebelum dia sampai, sebelum tentara-tentaranya sampai, Abigail sudah mendengar bahwa tentaranya Daud sedang menuju ke rumahnya dan mau menghabisi semua laki-laki di sana. Wah, saudara-saudara, langsung Abigail ambil makanan, anggur, daging dan sebagainya dengan beberapa orang datang menjumpai Daud dan di tengah perjalanan berjumpa dengan Daud. Dan apa yang dilakukan di dalam ayat 28? Ampunilah kiranya kejerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi kalau boleh dikatakan mungkin dramanya seperti ini. Jadi Abigail diam-diam tidak memberitahu suaminya. Dia ingin menghindarkan malapetaka untuk keluarga dan perusahaannya. Dia mengambil keputusan untuk membangun kembali hubungan yang retak. Abigail sadar Daud ini bukan sembarangan tentara. Tentara pilihan Tuhan, pahlawan pilihan Tuhan. Bahkan Abigail tahu nanti keturunannya Daud yang akan memerintah mereka. Jadi sensitivitas rohaninya Abigail yang akan melindungi hubungan suaminya. Dan betul saudara-saudara, akhirnya Daud membatalkan niatnya untuk menghabisi semua pria dan menghabisi keturunan daripada Nabal ini. Ini saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan?
sikapmu terhadap sesamamu menentukan hubunganmu dengan sesamamu.